sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala subhanahu kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil wa amma az-zabadu fayadhhabu juba'an wa amma ma yanfa'un nas fayamkutu fil ardi kadzalika yadribullahu al-amthal. Shadaqallahul adzim. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 yang artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di muka bumi ini. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, para asatid dan ustadzat, musyrif dan musyrifat, mursyid dan mursyidat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pagi hari ini teramat sangat bersyukur bahwa kehadiran dalam agenda halal bihalal SIT Anaba ini turut juga dihadiri oleh diantaranya para pembina, ya. Ana bisa hadir hari ini. Kemudian dalam kondisi sakit pun juga Ustaz lalu Jarwaji juga menyempatkan untuk bisa hadir bersama kita. Kemudian Ustaz Himawanto juga di tengah-tengah berbagai macam aktivitasnya juga bisa membersamai kita semuanya, ya. Kemudian juga para pengurus yayasan juga alhamdulillah hadir, ya. Ketua, sekretaris, bendahara ikut juga membersamai kita semuanya. Kepala sekolah juga hadir, ya, semuanya. TKIT Kepala sekolah TKIT, Masya Allah. Kepala sekolah TKIT, kepala sekolah, jadi ningali kepala sekolah TKIT jadi kadir rada beda ya. Ya. Kepala sekolah SDIT hadir, ya. SMPIT hadir, ya. Alhamdulillah, ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para asatidz dan ustadzat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi setelah ikut rapat tim sukses, ya, ikut rapat tim sukses, ya. Anak tim sukses di mana-mana sebagai konsultan yang tidak dibayar, ya. Jadi konsultan yang paling murah, konsultan tim sukses dan pemenangan itu diantaranya Ana dan tim. Jadi Ana sudah membentuk tim sukses yang kalau membutuhkan desain pemenangan datang aja ke Ana gitu. Tidak perlu harus dibayar, ya, tidak perlu harus dibayar. Termasuk juga Pak Wakil Bupati yang beliau sebagai ketua DPD. Lalu kemudian Ana juga menyempatkan untuk membuka tafsirnya
Ini Allah ini sedang berbicara tentang apa? Ya, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Ya. Akhirnya kemudian ana mendapatkan ana tidak mukadimah dulu, langsung saja. Ana mendapatkan sesuatu yang teramat sangat berharga dari ayat ini. Ana buka tafsir Al-Qurtubi, ana buka juga tafsir At-Tabari, ana buka juga tafsir Sofwatut Tafasir Ibnu Katsir, lalu kemudian Ibnu Abbas. Ana buka semuanya tafsir-tafsir ini. Allah sedang berbicara tentang apa di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 ini, yang membuat ana harus menghentikan tilawahnya dan ana harus mendalami isi yang terkandung di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 ini, itu Allah berbicara tentang al-haq dan al-batil. Ya. Sehingga dalam ayat itu Allah mengungkapkan, begitulah Allah memberikan perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan. Ayat itu berbicara begitu. Tetapi yang lebih membuat ana makin tertarik dengan ayat ini, yang perlu ana dalami, ternyata ayat ini bukan hanya sekedar berbicara tentang hak dan batil, tetapi juga ayat ini berbicara tentang kesungguhan dan kelalaian. Orang-orang yang penuh dengan kesungguhan dan orang-orang yang lalai biasa saja, tidak memiliki keseriusan, tidak memiliki kesungguhan. Masya Allah. Ini yang lebih menarik lagi Bu bagi saya. Ya, nah, coba kita sedikit urai begitu ya, sedikit urai untuk bisa memahami bersama dan mengambil ibrah dari ayat ini. Nah, kemarin kan Anda sudah menyampaikan ke Ustaz Sopandi sama Ahusna itu aja nanti. Halal bihalal teh geus tong tausiah di geus olah. Ayeuna mah urang nyaranyi we di hareupan tadi ge anu alus aya, anu goreng aya. Punten ya anu alus aya pan teh disebutkeun anu goreng nama gitu kan. Ya tentu nyanyilah gitu kan. Kayak kemarin misalnya Al-Ukhwah begitu ya, Al-Ukhwah itu mau ngadain halal bihalal. Anda menangkap sinyal-sinyal ini guru-guru ini perlu healing ini. Setelah kemarin puasa ya begitu melelahkan luar biasa dengan tugas-tugas di sekolah segala macam, ini kayaknya perlu healing ini. Ya, akhirnya kemudian anak cari ke panitia, tolong cari tempat yang paling enak yang membuat guru-guru dan karyawan itu fresh kembali begitu ya, fresh kembali. Akhirnya kemudian dicari, ada yang survei ke mana? Survei ke Pak Husna yang bukan negara ya. Ketika dicek bahwa di bukan negara itu ada tempat yang sangat luar biasa bagus sehingga bisa memandang kemanapun begitu kan. Anda bilang survei, ya memungkinkan enggak 170 orang guru dan karyawan kita akan healing di tempat itu. Disurvei ke sana ternyata tempatnya memang enak tapi kecil kaitan. Jadi tidak ada tempat yang leluasa untuk bisa bermain-main di situ. Ya. Lalu kemudian kemana lagi? Ke Curug juga disurvei, ya. Kemudian ke Ciater disurvei, kemudian kemana-mana udah disurvei. Akhirnya kemudian terakhir kemudian muncul satu tempat gitu, sebuah resto yang sangat unik dengan fasilitas tempat yang instagramable. Kan sekarang kan harus instagramable kan. Ya, laporanlah begitu. Pak Kiai ini ada tempat di Ciater, posisinya berada di tengah-tengah kebun teh, begitu sehingga kita akan lebih fresh di situ begitu. Apa tuh tempatnya? Kata mereka mengatakan tengah kebun, ya di resto tengah kebun. Itu di mana? Di Cisaat. Padahal Anda sudah bolak-balik. Oh, di situ Anda sudah bolak-balik ke situ. Sebetulnya walaupun Anda belum sempat mampir di tempat ini. Fasilitasnya apa saja? Oh, fasilitasnya Pak Kiai, harga satu kopi itu di angka 25.000, kemudian es jusnya itu satu gelas itu di angka 27.000 rupiah begitu. Anda bilang menarik ya.
Ya, menarik. Jadi kopinya tuh kopi yang 25.000, bukan kopi yang 3.000 begitu. Yang tadi kan Sopandi ngirimin itu kan cuman 3.000 ya. Nah, geus apalah eta mah kopi kapal seuneu. Subhanallah. Sehingga Anda sampaikan kepada mereka, tolong kontak. Kira-kira tempat itu bisa agenda halal bihalal 170 orang gurunya saja, belum anak-anaknya. Anu ngariweukeun mah budak biasana. Anak-anaknya, kemudian ada suaminya yang diajak segala macam. Oke. Tanyain harganya berapa, setelah oke deal harga, makan dengan fasilitas segala macam dan tempat juga bebas, kemudian bisa karaokean di situ, karaokean. Itu kan. Udah enak di situ. Lalu kemudian anak konsultasi dengan pembina, ini konsultasi ke pembina begitu ya. Halal bihalal aja konsultasi ke pembina. Pembina kayaknya buru-buru tuh pengen halal bihalal tuh di tempat yang seger gitu, di hamparan kebun teh. Lalu kemudian bisa menyempatkan untuk apa ya, untuk naik gantole gitu ya, para layang gitu. Ya kan gitu, satu kali gitu aja 500.000 masalahnya. Jadi Ustaz Galuh turun dari sana itu sampai ke bawah itu cuma 500.000. Ternyata tidak ada satu orang pun yang mau naik ke atas. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau naik gantole? Siapa yang mau naik apa namanya? Para layang gitu kan. Tertarik Pak Kiai, tetapi uangnya yang tidak membuat saya tidak tertarik gitu. Subhanallah. Sampaikan ke Dewan Pembina enggak? Sampaikan ke Dewan Pembina. Dewan Pembina bilang, udah kenapa harus jauh-jauh di Ciater? Biasa kalau Dewan Pembina ya, zaman kolonial kan berbeda dengan zamannya anak-anak muda kita sekarang. Kalau mengatakan begitu karena kolonial begitu. Udahlah, yang penting kan namanya halal bihalal itu makan-makan gitu katanya. Ya, yang penting bisa makan, di situ ada tausiah. Anda bilang ya gitu. Anak-anak muda sekarang ini sudah terlalu lelah untuk mendengarkan tausiah. Sudah terlalu sering untuk mendengarkan tausiah. Liko tausiah. Datang Ustaz Ade ke sini tausiah. Kepala sekolah ngomong tausiah. Lalu gimana? Guru-guru ini butuh healing. Guru-guru ini butuh hiburan. Guru-guru ini butuh kemana untuk bisa merefresh mereka. Udah aja kalau begitu di MGL mah atur. Saya bilang begitu, nggak ada tempat yang representatif gitu, tidak membuat nih segala macam. Jadi gimana? Akhirnya kemudian udah sebagai orang tua tak perlu repot-repot mengeluarkan uang, toh yang dikeluarkan pembina kayak begitu kan siapa tahu halal bihalal nanti tiba-tiba di Karimun Jawa kan, atau di Pulau Seribu kan. Masya Allah, berangkat nyari sponsor ya, nyari sponsor ke penerbit buku. Kemarin pun juga saya tidak mengeluarkan dana sekecil apapun, telepon aja. Kami mau jalan-jalan, kira-kira bisa enggak transfer uang? Siapa Kiai? Tinimbang buku nanti diterima, ngirim duit. Dia kan kirim dari penerbit, lumayan ke panitia. Anggota DPR RI yang dipilih deh, gitu kan. Yang dipilih deh kirim duit, ya orang butuh duit, gitu kan. Tiba-tiba transfer, dah butuh meureun sakedak deui rek pemilu. Duka namun jauh teh pemiluan, kamera duka moal. Ana teleponan, udah selesai. Berapa puluh juta butuhnya sekian, udah selesaikan. Tak perlu harus mengeluarkan dana dari bendahara yayasan. Aman. Iya kan? Selesai urusan semuanya. Ya, kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa melakukan itu semuanya? Setuju? Ini Asopandi mumpung mau pemilu, kita rekreasi, tinggal pentaan ke caleg-caleg. Iya kan? Minta ke caleg atau minta kepada alat yang existing sekarang, iya kan? Minta aja berapa kali existing? Bu, minta 5 juta dong. Gitu. Mantap, 5 juta nggak seberapa. Gajinya aja sekarang 36 juta. Gajinya berapa, Bu? 36 juta gajinya saja. Itu DPRD kabupaten. DPR provinsi berapa? Hampir 50 juta. DPR pusat berapa? Hampir 200 juta.
sok harerese teh mere duit ka urang teh bikeun. Ya, napa cicing wae. Ya, jadi kalau mau berangkat mumpung sekarang pencalegan, urang tentaan. Bukan minta begini, kita maksudnya juga adalah sedekah. Ini mah ayeuna kudu nyawer model tadi. Sabaraha pada di anak yang ningali 5.000, 2.000. Nya teh helanya 2.000 paling ge menang tadi ngan saukeut 36.000. Masya Allah. Ya. Nah, ibu-ibu teh beres begitu kan, ada game ya. Bu, ada game, lalu kemudian udah habis game ini kita naik ke mana? Oray-orayan ke kebun teh. Asiknya luar biasa. Enggak ketemu sawah deui, sawah deui. Pan anak bak mah piknik ka sawah. Ulin ka sawah. Ngisi Masya Allah. Kali hideung ngapanggar makan, Masya Allah. Ya. Baik ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Ar-Ra'd ayat yang ke makin panas. Begini kan kalau halal bihalal tanpa mengeluarkan uang banyak kan. Jadi mau balik dia pindah deui tadi, pindah deui tadi. Ayo duitan mah kieu atuh kumaha oge. Iya kan? Begitu. Hiburannya naon? Hiburanna teh biasa teu boga duit mah geus hiburan mah cenah grup liko. Eta nandakeun teu boga duit teu bisa ngadatangkeun biduan. Datangkeun. Duit yuk panggil ke sini. Ya, jadi anak itu kalau dengan duit itu suka ikut nimbrung nyanyi juga. Tapi kalau tadi nyanyi dengan yang tadi enggak nyambung. Antara suara kan tadi itu suaranya kemana, instrumennya kemana, kan gitu. Pak Asep tadi yang nyambung, dengan tadi Pak suka karaokean ya? Enggak juga. Oh latihan ternyata, Masya Allah. Jadi sama Ustaz Pandi mengatakan, Arinu non suara nakamana, instrumen nakamana dibere duit, ayo Pak Asep mere duit di jiji acan. Ini tuh yang harus mengkondisikan tuh MC gitu. Nah MC-nya nih gak paham ini. Ya harusnya MC yang paham ini. Wow, nyambung tuh Basep antara musik dengan vokal tuh nyambung kan gitu. Masya Allah. Bismillah lah. Nanti anak apa punya studio ya. Punya studio untuk yang kayak Pak ini bakatnya sudah ada. Bakat kapaksa. Bakat kapaksa banyak ya? Ya bakat kapaksa, Masya Allah. Tong kemana-mana kan? Pandai halal bihalal mah tadi gitu. Udah tadi baru juga anak bilang, udah Pak Husna aja nyanyi lah dari jam 7 sampai dengan jam 12 gitu Pak. Nyanyi, hiburan segala macem begitu ya. Begitu kemarin kan begitu kan Pak Husna ya gitu kan. Nah halal bihalal mulai ceramah do capek lah ceramah nyanyi bebarengan gitu kan. Masya Allah. Baik ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 ini sesungguhnya ayat itu secara zahir berbicara tentang hak dan batil. Tetapi dalam konteks yang lain ayat ini juga berbicara tentang orang-orang yang penuh kesungguhan dengan orang-orang yang lalai-lalai saja, biasa-biasa saja. Sehingga Allah mengibaratkan antara hak dan batil itu bagaikan air. Ya, ayat itu kan anzala minas sama. Ya, Allah itu mengibaratkan seperti air yang turun dari langit, lalu kemudian air itu mengisi rongga-rongga yang ada di muka bumi ini, masuk ke setiap rongga, turun ke lembah-lembah dan seterusnya begitu. Dan ketika air ini kemudian bergerak, maka dari pergerakan air ini kemudian menjadi buih. Ya, kemudian menjadi buih. Nah, Allah mengibaratkan bahwa kebenaran itu bagaikan air, tetapi kebatilan itu adalah bagaikan buih. Ya, jadi Allah itu mengibaratkan bahwa kebenaran yang dibawa oleh orang-orang yang beriman itu diibaratkan bagaikan air yang mengalir dari langit lalu kemudian mengisi rongga-rongga yang ada.
mengisi tempat-tempat yang kosong. Di mana ada yang kosong maka air itu akan mengalir. Ini hebatnya air, luar biasa. Kita tidak bisa mengatur air, tetapi air itu akan masuk mengatur dirinya sendiri. Ya. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengibaratkan kader-kader dakwah, dan kita ini adalah kader-kader dakwah, kader-kader kebenaran itu bagaikan air. Ya. Di mana sifat air itu, ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa yang namanya air itu. Jadi, tadi ketika Bu Titin itu menyampaikan puisi yang pertama, saya lebih tertarik dengan puisi yang pertama, dan pikiran saya itu adalah ke sebuah rumah milik Abah Jajang yang ada di Cianjur, yang ditawar 2,5 miliar, ya. Padahal kalau kemudian ada kabut dan sebagainya, itu kan dimunculkan begitu, sehingga yang ada di benak Anda pada saat tadi mendengarkan Bu Titin menyampaikan puisinya, si Gana lamun anamba gitu boga pila di tempat yang seperti itu mantap kayaknya. Iya kan? Jadi kalau punya villa begitu kan, kita punya tanah begitu, ya nggak perlu jangan sekali-kali kemudian kita berpikir ilaha ulah. Harus mulai direncanakan dari sekarang begitu. Kita punya villa di tempat yang dingin, di bawah hamparan kebun teh, lalu kemudian yang terlihat ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan itu adalah pemandangan bukit-bukit yang indah. Lalu kemudian di depan villa itu ada gemericik air yang bersih luar biasa. Lalu kemudian kaki kita indah ya, indah kan? Masya Allah. Nanti guru-guru SDIT dulu berangkat ke sana. Weekend pertama SDIT Bu siapa? Bukannya weekend pertama di bulan pertama SDIT ke sana main segala macam. Masya Allah ngaliwet. Ya, ke air rencang sangu nih makan papatok. Simul dibuat-buatkan tadi. Ya kan? Pekan keduanya TKIT, pekan keduanya TKIT dipimpin oleh Ibu Husna, gitu kan? Masya Allah. Pekan berikutnya SMP IT. Pekan keempat adalah yayasan berangkat ke situ. Masya Allah. Hidup ini begitu luar biasa merdekanya. Dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Rihlatas sita iwas. Hirup teh ulah cicing dinu panas, akhirnya gara resang model kieu gitu. Dari panas ke dingin. Ya. Baik, kembali lagi ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu mengibaratkan bahwa orang-orang yang berada di jalan kebenaran itu bagaikan air. Sedangkan orang-orang yang berada di jalan kebatilan itu bagaikan buih. Dan buih itu tidak memiliki kekuatan apapun. Walaupun terlihat seperti menggunung, tapi buih itu tidak memiliki kekuatan apapun. Tapi yang namanya air diibaratkan, Masya Allah, kader-kader dakwah. Kader-kader dakwah model kita itu harus diibaratkan oleh Allah itu bagaikan air. Yang namanya air itu adalah sesuatu yang selalu enak dipandang. Jadi kader dakwah kalau diibaratkan air itu selalu enak dipandang oleh siapapun. Selalu enak sikapnya, selalu enak kata-katanya, selalu enak nasihatnya, bagaikan air. Air itu ketika misalnya kita lihat di laut, coba antum bisa bayangkan laut, lihat gulungan ombak di laut, lalu kemudian kita misalnya tengah sore sambil melihat matahari terbenam gitu kan, lalu kemudian ada gitar di kita, lalu kemudian kita menyanyikan kemesraan, iya kan? Lamun teu kemesraan teh laguna teh nalika usum halodo panjang. Iya kan? Sisi laut, Pondok Bali. Sisi laut, Pondok Bali kan gitu kan? Itu kan lagu itu diciptakan kemesraan. Lagu itu diciptakan dalam suasana melihat bagaimana gulungan ombak di tepian pantai itu luar biasa.
Indah, luar biasa. Melihat air itu luar biasa. Sehingga apalagi ketika gulungan ombak itu terlihat di hadapan kita, lalu kemudian sambil kita melihat sedang sunset, turun indah, lihat air di lautan. Betul, Bu? Jadi ketika kita melihat air di lautan itu begitu indah, luar biasa. Apalagi ketika misalnya sedang berdua dalam honeymoon dengan istri, sedang berdua, Masya Allah. Ketika di laut air itu membuat indah, tetapi ketika misalnya di pegunungan, air pun juga akan membuat kita menjadi indah. Ngucur cai tiluhur, ngilicrikna luar biasa, seger. Bari kieu ngajarkeun teh siga dina film Titanic gitu kan. Apa usah coba di kieu. Di belakang istrina dijejak. Ya, Masya Allah. Jadi air ini ketika berada di pegunungan itu membuat kita ini menjadi indah dan menginspirasi. Makanya betapa banyak orang yang mencari inspirasi itu ke lautan atau mencari inspirasi itu ke gunung. Karena apa? Air itu adalah sumber inspirasi kita. Masya Allah. Ya kan? Jadi ketika air turun, itu akan menginspirasi diri kita, membuat kita menjadi semangat kembali. Ketika air bergulung-gulung di lautan, menginspirasi kita. Termasuk juga ketika air mengalir, ya, di depan villa kita itu licik, Masya Allah, ya Allah. Di air itu kemudian ayah hurang, Pak Eman itu hurang, sepat, benter, Masya Allah. Iya kan? Jadi yang namanya air itu akan selalu membuat kita nyaman. Orang dengan air itu begitu teduh untuk melihat, indah buatnya. Tapi awas, ketika air itu sudah mulai dinodai, ketika air itu sudah mulai diganggu, maka air yang akan membuat orang menjadi tenang, maka air itu akan menggulung kehidupan kita. Betul? Air di laut akan menjadi hentakan yang luar biasa, menjadi tsunami yang akan meluluh lantakkan manusia. Betul? Air di pegunungan yang tadinya indah begitu luar biasa, tetapi ketika habitat air yang di pegunungan itu sudah mulai dinodai, ya, sudah mulai dinodai, maka air yang indah itu akan berubah menjadi air malapetaka yang akan menggulung perkampungan. Itulah yang kemudian lahirlah air bah dari pegunungan, banjir bandang. Dan ketika air yang tadinya mengalir begitu luar biasa indahnya, ketika mereka terganggu dengan sampah, ngalungkeun sampah urang margin kadinya, ya kan, miceun sangeunahna wae, ada tempat sampah tetapi ngebuangnya kemana? Ternodai itu air yang ada di selokan, maka air yang ada di selokan yang tadinya begitu indah dilihat, maka akan menjadi sebuah malapetaka yang akan meluluh-lantakan setiap rumah di pinggiran-pinggiran sungai. Akhirnya Ciasem, Tirelem. Ya, ketua dewan pengawas kudu hijrah ke masjid. Hijrah kan begitu kan. Orang-orang jadi malapetaka, itulah air. Karena dia harus hadir memberikan rasa kenyamanan kepada orang lain. Ketika orang mau menyekolahkan di Anaba itu membuat mereka menjadi tenang, itulah kader-kader dakwah. Tapi ketika mereka sudah mulai mengganggu kader dakwah, maka air ini akan menjadi sebuah kekuatan yang akan meluluh lantakkan mereka-mereka yang akan mengganggu kita semuanya. Setuju, Bu? Itulah Allah mengibaratkan. Ya. Tapi ketika kebatilan, maka Allah mengibaratkan kebatilan itu bagikan buih di lautan, bagikan buih yang ada di air. Dia seperti besar, tetapi tidak memberikan kekuatan apapun. Jangankan untuk menopang beban yang berat, beban yang ringan pun juga buih tidak akan mungkin bisa menopang itu.
Kita tidak mau kader-kader dakwah itu diibaratkan bagaikan buih di lautan, seperti badannya besar, seperti matanya begitu melotot luar biasa, tetapi ketika diberikan sebuah amanah, lelesnya luar biasa, tidak mampu menopang amanah dan beban itu. Air itu mampu, yang besar pun juga mampu dialirkan oleh air, kan begitu kan? Rumah yang segitu besarnya tetapi bisa dipindahkan oleh air. Ya, sebuah barang yang begitu besar dari satu tempat karena kekuatan air, maka air ini akan memindahkan tempat yang begitu besar. Jadi air ini akan mampu menampung beban apapun yang diberikan kepada air. Selesai urusan semuanya. Kader dakwah itu harus seperti itu. Guru-guru anaba itu harus mampu seperti air yang siap menampung seberat apapun beban, seberat apapun amanah yang diberikan kepada kita. Bismillah. Ulah FSMR bukan karakter orang-orang kader dakwah. FSMR itu adalah justru mereka-mereka yang bergelut dalam kebatilan. Ya, harus siap menanggung amanah apapun. Faidah barokta bangsop, kader-kader dakwah itu ketika selesai menyelesaikan satu amanah, maka yang ada dalam benak pikiran dia, apalagi amanah yang harus saya kerjakan hari ini. Itu namanya kader dakwah. Tidak ada kata istirahat dalam menunaikan amanah-amanah. Tak ada rasanya kader dakwah ketika dia sudah diberikan amanah oleh kepala sekolah, ketika dia diberikan amanah oleh ketua yayasan. Ustaz Sopandi, saya baru selesai menunaikan amanah, jangan berikan amanah lagi, saya pengen istirahat. Tidak ada dalam kamus kader kebaikan ketika dia diberikan amanah untuk istirahat dari amanah itu. Terus bergerak. Faida farokta bangsop, apalagi yang bisa kita lakukan hari ini? Tidak boleh orang-orang yang beriman merasa puas dengan apa yang kita lakukan hari ini. Bila hari ini kita sudah menyelesaikan tingkatan sekolah TK, SD, SMP yang harus ada dalam benak pikiran kita, besok lusa bagaimana saya bisa mendirikan SMA IT di Annaba ini. Ini karakternya orang-orang yang beriman, kader dakwah seperti air yang mampu menopang beban berat apapun yang diberikan kepada air itu. Siap nih? Siap untuk menghadapi itu semuanya? Tidak boleh rapuh ketika kita menunaikan sebuah amanah. Hari ini kita sudah lelah apalagi yang harus kita lakukan di kemudian hari. Hari ini kita sudah berjuang apalagi yang harus kita lakukan di kemudian hari. Tidak ada kalimat istirahat bagi kader-kader dakwah dalam kebaikan. Ya, dan yakinkan bahwa Allah itu akan selalu menjaga kesehatan orang-orang yang beriman, akan selalu menjaga kesehatan kader-kader dakwah selama dia bisa mewakafkan jiwa dagangnya untuk dakwah. Mau dianggap Allah akan berikan itu semua. Ya, jadi kader-kader dakwah itu akan dijauhkan dari penyakit yang akan membuat beban dia akan berepot, terus bergerak. Ya, nah. Ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengibaratkan seperti itu tentang kader-kader kebaikan, tentang al-haq, jundullah, tentara-tentara Allah itu diibaratkan bagaikan air, di mana air akan membuat orang merasa nyaman dengan air itu. Tetapi ketika orang sudah mulai mengganggu terhadap air, tidak boleh air itu diam, bergerak. Macam-macam kau habisin aja sekalian. Ketika mereka mengganggu dakwah kita, selesaikan karungan beresan. Iya kan? Tong diantep model gitu, teh tengah peting tewak jam 2. Alungkeun ka alun-alun, selesai. Ya. Jadi kalau Anda kan begitu, teh sama sok macam-macam bae beresan. Lamun teu diberesan di didinya, saya nu meresan. Kan gitu. Jadi di depan aluhwa itu sudah mulai marak para pedagang-pedagang. Para pedagang-pedagang itu udah bisa merak, pedagang-pedagang bakso segala macam. Begitu ya. Tapi ada satu pedagang tetangga aluhwa yang ternyata susah diatur. Mereka doang jeung tetangga wae teu akur. Dengan tetangga saja dia tidak akur begitu ya, pasea wae begitu. Anda bilang kepada teman-teman di bawah beresan. Dalam waktu sesingkat-singkatnya, Jakarta 17 Agustus 1945, saya ingin itu diselesaikan.
Ternyata gak selesai-selesai Pak. Kalau antum tidak bisa menyelesaikan urusannya dengan anak, harus menyelesaikan. Tentu tadi gebuk gua anak. Dari itu bisa ngegebuk, anak teh geus lila teh ngegebuk teh Ya, geus lila gitu. Pan baheula di pasantren teh diajar ngapung, ngapung. Ngapung make para layang. Selesaikan. Ketika tidak bisa diselesaikan, Masya Allah, ini orang bilangin kata Pak Kiai, kalau tidak mau selesai Pak Kiai akan turun tangan. Nggak selesai dulu. Ya nggak selesai. Ya anak kan sudah mulai melakukan ini, perlu diberesan. Anak kan langsung telepon tuh ketua Satpol PP. Ya, telepon ketua Satpol PP Kabupaten Subang begitu. Assalamualaikum. Siap perintah. Langsung kepala Satpol PP langsung mengatakan, siap perintah dan. Ya perintah dan. Emang orang komandan naon saya bilang. Ya, siap perintah dan gitu kan gitu. Anda sampaikan ini. Kang, itu di depan pesantren saya itu aku udah mulai ada tempat-tempat yang Masya Allah yang siap. Apa yang harus saya lakukan dan? Komandan ke anak, padahal bupati lain, wakil bupati lain kan gitu kan. Saya ingin ngasih pelajaran kepada dia begitu bahwa begini gitu. Oke, di depan gerbang ngaganggu kan, ngaganggu parkir. Masya Allah, sekarang kalau parkir orang tua murid itu panjangnya luar biasa, macetnya luar biasa begitu kan. Masya Allah, nggak cukup saya bilang ini tahun depan harus bikin parkir naik ke atas gitu. Ya, naik ke atas begitu. Kemarin mau bereskan yang di sebelah sana berapa, katanya pengen 2,5 miliar, anak tawar 200 juta, nggak mau dia. Tadi untuk tempat parkir gitu, 200 juta nggak mau dia. Ya, nah akhirnya kemudian setelah anak kontak siap dan besok meluncur, langsung meluncur. Satpol PP turun di situ, kegebegan kumaha, gitu Pak. Datang ke situ lalu kemudian ngomong, Pak, Bapak ini kan ini mengganggu segala macam gitu Pak. Oh segala macam. Kalau ini segala macam Bapak harus koordinasi dong dengan yang punya aluh, bahasanya gitu, dengan yang punya aluh. Wah, berarti ini aluh melakukan pergerakan. Ya, beres bisi-bisi kanan adalah bisi-bisian orang oke kudu hade jeung tatangga tuh. Nya kudu hade jeung tatangga. Tapi tatangga nanti kudu hade jeung urang kudu hade jeung tatangga kudu hade jeung urang. Siga cai, lamun tatangga geus teu hade jeung urang dilibas sakalian. Itu kan libas sekalian gitu Pak. Oh, begitu tos beres Satpol PP ngambek luar biasa, begitu tos beres lalu kemudian ngontak ngechat ke anak. Pak Kiai, ini sudah beres gimana? Gusur sekarang? Masa gusur sekarang gitu. Anda bilang, Kang, tong bakal digusur ke mere pelajaran wae. Tungguan we akang geus balik deui ka barak. Balik lagi kan, udah katanya, sudah pasti balik deui ka barak. Tahu lah akhirnya kemudian ini tetangga itu nggak mau susah ketemunya dengan anak itu kan gitu. Masa anak yang harus datang ke dia dong yang cium tangan ke anak. Oh setelah itu kemudian dia datang ke anak lalu kemudian Pak Kiai, tolong sampai nangis Pak Kiai, bantulah saya kan dari situ aja pekerjaan dapat uangnya dari situ. Gimana kalau toko saya ini digusur sama Satpol PP yang gitu kan. Nah, dari situ kemudian Anda menyampaikan, Kang, Mas, saya bilang, saya sudah tahu terkait dengan Mas, bagaimana dengan tetangga itu dan lain sebagainya. Wah Bu, Masya Allah. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena wabuk datang. Jadi termasuk di dalamnya bukan hanya sekedar berbicara tentang hak dan batil lah. Ya. Bukan hanya berbicara tentang hak dan batil nih berbicaranya. Saya wabuk mantosan itulah ustaz itu ninggalin oge. Ya, termasuk di dalamnya itu adalah orang-orang yang bergerak dalam kebaikan ini yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang hanya biasa-biasa saja. Ya, sehingga kalimatnya itu dalam Al-Qur'an itu ya, air itu akan menetap di tempat itu sedangkan buih yang ada dalam air itu akan terhempas begitu saja. Saya nitip nih kalimat yang terakhir nih, termasuk kita mengelola lembaga pendidikan kita ini. Ya,
kita ini mengelola lembaga pendidikan ini. Kalau misalnya kita mengelola lembaga pendidikan ini dengan penuh keseriusan, maka kita akan tetap eksis di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau di antara kita sudah tidak ada keseriusan, yayasan tidak serius, lalu kemudian pengurus yayasan tidak serius, termasuk guru-gurunya pun tidak serius, maka yakinkan lembaga kita ini akan dihempas oleh kekuatan yang lain, seperti halnya dihempasnya buih yang ada di lautan, nggak bernilai. Jadi zaman ini luar biasa nih, zaman ini luar biasa. Ya, makanya saya titip kepada ibu dan bapak sekalian, ayo kita lebih serius dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Karena apa? Karena mengelola lembaga pendidikan ini akan terjadi kompetisi yang sangat luar biasa. Jangan tidak ada kompetisi di kita kan. SDIT dulu kita cuma ada satu anak, sekarang sudah mulai berdiri SDIT yang lain. SMPIT baru kita, tetapi yang lain sudah mulai berdiri. Oleh karena itu ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu mempermasalahkan terkait dengan siapa yang akan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan seperti kita. Tetapi yang perlu mendapatkan kewajiban adalah bagaimana kita terus membesarkan lembaga pendidikan ini makin serius. Insya Allah kalau makin serius, Pak, Allah akan jaga lembaga pendidikan ini. Tapi kalau bapak-bapaknya tidak serius, guru-guru ngajar pun juga tidak serius, maka lembaga kita ini akan dihempaskan ombak, seperti halnya Allah menghempaskan ombak terhadap buih-buih yang ada. Kuncinya begitu, Pak. Saya juga titipkan ke Al-Ukhwah gitu ya, ke Al-Ukhwah, ayo makin serius kita, makin serius menunaikan amanah-amanah ini. Dimanapun kita diberikan amanah, makin serius. Masya Allah. Ujung sumping, terus beres. Sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa. Kang Akur bisa hadir di tengah-tengah kita, Pak Wakil Bupati. Itu saja mungkin Kang Herman, Kang Erla ya, yang sengaja MC-nya didatangkan dari Senayan. Jauh-jauh dari Senayan begitu, yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan surat Ar-Ra'd ayat yang ke-17 tadi dapat membimbing kita dalam perjuangan kita, baik perjuangan di lembaga pendidikan kita, membesarkan lembaga pendidikan kita, maupun juga perjuangan kita dalam dakwah kita nanti ke depan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan SIT kedepannya semakin erat dan semakin lebih baik lagi. Kami ucapkan selamat datang kepada Wagub di kampus. Ya, ada request dari Ketua Yayasan, katanya untuk mempersembahkan sebuah lagu dulu. Baiklah, kita sambut saja lah penampilan dari Ngopi Bos, ngobrol perkara iman bareng orang soleh dari grup Liko Ngopi Bos. Betul waktu dan tempat kami persilahkan. Request Pak.